Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi di ruang kolaborasi modul 2.1.A.5.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kami kelompok A2 CGP Angkatan 8 Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi fasilitator kami yaitu adalah Ibu Emma Romaya dan pengajar praktik kami adalah Ibu Ambar Restika. Anggota kami terdiri dari Ibu Saptorini dari SDN Kebon Kosong 01 Pagi, kemudian ada Ibu Siti Julfa Afriani dari SDN Kemayoran 01, dan saya sendiri Ibu Ima Rahma Kurnia dari SDN Cempaka Baru 03 Pagi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid menurut Tomlinson pada tahun 2000. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran harus jelas. Kemudian yang kedua, guru mengetahui kebutuhan murid. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Dan yang terakhir adalah yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Adapun aspek kebutuhan siswa, yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Ruang kolaborasi yang kita diskusikan pada kali ini adalah kasus SD yang terdapat pada link YouTube berikut ini. Ini adalah sebuah skenario kasus SD yang terdapat pada video link YouTube tersebut. Bapak dan Ibu bisa membaca dengan seksama skenario tersebut. Dari kasus tersebut, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut kami, jawabannya adalah yang pertama, dengan menyiapkan sumber belajar sesuai dengan kondisi sekolah. Di antaranya seperti poster, bacaan buku, artikel, video, dan kartu pertanyaan. Yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan membuat penilaian. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Dan kami telah mendiskusikan bersama kelompok, yaitu jawaban yang pertama dengan menyiapkan berbagai sumber belajar diantaranya poster, bacaan buku, artikel, video, dan kartu pertanyaan. Dan yang kedua adalah mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuan membaca dari tingkat kurang, sedang, dan sampai tinggi. Dan dua itu adalah dari kesiapan belajar murid. Dan kebutuhan yang kedua adalah minat belajar. Dengan guru memberikan kebebasan kepada tiap kelompok untuk menentukan produk hasil belajar sesuai media yang telah disiapkan oleh guru. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Pak Kasim memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menyiapkan materi bacaan sesuai dengan tingkat kemampuan membaca murid-murid tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kami berusaha menjawab satu persatu melalui konten. Variasi sumber belajarnya yaitu seperti poster, bacaan buku, artikel, video, dan kartu pertanyaan. Kemudian, melalui proses, murid-murid berdiskusi dengan mengamati sumber belajar yang disiapkan, membuat ringkasan materi, dan produk, yaitu murid menyampaikan hasil belajar dalam bentuk poster dan narasi. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban dari kami yaitu membuat penilaian proses dengan membuat catatan selama proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian berjenjang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca murid, seperti membuat penilaian rubrik.
Maka kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus SD tersebut, yang pertama, Pak Kasim sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan profil murid yang ada di sekolah, terutama pada materi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, Pak Kasim telah melakukan penilaian selama proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan membaca murid-muridnya. Demikian diskusi kami kali ini di ruang kolaborasi kelompok. Semoga bermanfaat bagi Bapak Guru Ibu hebat semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia.